Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selda Mona Aprita dari Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E 2019-2081. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadid Nafis. Definisi dari OJK sendiri ialah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan wewenang dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Jadi, OJK ini bukan suatu lembaga swasta, akan tetapi lembaga milik negara. Dalam pengawasannya, OJK meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembayaran, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya itu asas-asas otoritas jasa keuangan, ada 7. Yang pertama yaitu asas independensi, di mana mereka melaksanakan tugas sesuai aturan dan perundang-undangan yang ada. Yang kedua yaitu asas kepentingan hukum, di mana mereka bekerja sesuai peraturan pemerintah. Artinya mereka bekerja sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, di mana hak itu baik itu pihak penyelenggaraan keuangan, baik itu pihak penyelenggaraan keuangan syariah maupun nasabah. Jadi tidak ada pihak-pihak tertentu karena ini sifatnya umum. Yang keempat yaitu asas keterbukaan, di mana tugas dan wewenang mereka yaitu semua diberitahukan kepada publik. Yang kelima yaitu asas profesionalisme, di mana orang-orang yang terlibat di OJK ini mempunyai kemampuan yang tinggi dalam bidang akuntansinya, manajemennya, dan mereka bekerja secara objektif dan tanggung jawab. Yang keenam yaitu asas integritas, di mana orang yang taat akan aturan dan menjunjung tinggi etika. Yang ketujuh yaitu asas akuntabilitas. Jadi apa yang mereka lakukan sudah terencana. Selanjutnya yaitu tugas OJK. Tugas OJK ada 3. Yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun sektor non-perbankan. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu wewenang OJK. Wewenang OJK ini ada 10. Yang pertama yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga yaitu membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuler di lembaga jasa keuangan. Yang kelima yaitu mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh yaitu membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan yaitu memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang ke-10 yaitu OJK berwenang memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.